Pemirsa, instruksi Presiden Jokowi untuk memberantas pinjaman online ilegal direspon cepat kepolisian. Senin malam polisi kembali menggerebek kantor pinjaman online di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara itu Kominfo telah memblokir lebih dari 4.874 akun pinjol ilegal sejak tahun 2018. Maraknya pinjaman online ilegal yang meresahkan warga membuat aparat kepolisian terus bergerak. Setelah menggerebek kantor pinjol ilegal di Cengkareng, Jakarta Barat, kini giliran kantor pinjol ilegal di kawasan Komplek Ruko Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara digerebek Satuan Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Saat digerebek tidak banyak ditemukan karyawan yang bekerja dikarenakan selama PPKM sebagian besar karyawan bekerja dari rumah. Ironis, saat penggerebekan polisi menemukan komputer yang digunakan oleh karyawan bagian penagihan, terdapat cara-cara tidak wajar. Salah satunya mengirimkan konten pornografi kepada nasabah. Petugas hanya mengamankan 4 karyawan pinjaman online yang tengah bekerja beserta sejumlah barang bukti seperti komputer, laptop, dan modem. Sementara pemilik pinjaman online ilegal masih dalam pengejaran petugas. Data itu ada pada kita sekarang semua, ini tidak akan bisa kemana-mana, ya akan kita tetap melakukan pemanggilan pada mereka. Dan perlu disampaikan bahwa saya memperingatkan jangan sampai adalah penagihan lagi nih. Mulai dari rumah ini yang bekerja di rumah, untuk sampai dengan saat ini tidak ada lagi yang melakukan penagihan. Kita terus memantau dan akan kita cari mereka-mereka ini, kalau kita panggil tidak kooperatif datang ya nanti akan kita ambil. Karena mereka harus bertanggung jawab, khususnya mereka yang menjadi kolektor atau bagian penagihan. Maraknya kasus pinjol ilegal belakangan ini membuat Menkominfo segera melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik. Sejak tahun 2018 hingga Oktober 2021 tahun ini, pihak Menkominfo telah memblokir 4.874 akun pinjol ilegal dan pada tahun ini lebih dari 1.856 akun pinjol ilegal yang sudah ditutup. Diketahui perputaran dana atau nilai omset fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online dilaporkan mencapai 260 triliun rupiah. Kita akan melakukan moratorium, itu internal di dalam Kominfo ya. Dan kita akan membentuk satuan-satuan tugas yang melakukan pengawasan dan monitoring PSE resmi. Yang kedua, bekerja sama dan koordinasi dengan OJK agar fintech-fintech yang sudah mendapatkan atau sudah terdaftar sebagai PSE ini memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai fintech. Menurut Joni, saat ini hanya ada 107 pinjaman online yang legal dan resmi terdaftar di OJK. Masyarakat diminta lebih berhati-hati dan selektif dalam melakukan peminjaman uang melalui aplikasi pinjaman online. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.